Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalmarta Aji. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Inaba Indonesia Membangun, Prodi Ilmu Komunikasi. Baiklah, pada tahapan yang pertama saat ini adalah saya akan menjawab beberapa tugas dari sesi 6 mata kuliah komunikasi organisasi, dan pertanyaannya adalah mengidentifikasi masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ. Jawaban saya adalah saya akan memberitahu dulu bahwa jenis komunikasi internal organisasi adalah suatu bentuk komunikasi yang berfokus pada interaksi dan upaya untuk memperkuat relasi atau hubungan antar anggota tersebut yang ada di dalam organisasi. Dan apabila komunikasi berjalan dengan baik dan lancar, seketika akan menciptakan lingkungan organisasi itu sendiri menjadi organisasi yang sehat dan memperkuat serta memperkokoh individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Berdasarkan teori tersebut, komunikasi internal yang terjadi pada perusahaan XYZ itu adalah kurangnya pemberian informasi yang efektif dalam organisasi, sehingga para karyawan mengeluhkan tentang perubahan kebijakan, kebijaksanaan, mekanisme, serta prosedur dalam perusahaan XYZ, sehingga menciptakan ketidakjelasan yang menghambat mekanisme, kinerja, serta produktivitas karyawan menurun. Pertanyaan nomor 2, rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Baik, untuk jawaban saya, perencanaan komunikasi internal yang disusun dengan baik membuat karyawan selalu mendapat informasi tentang inisiasi serta kejadian saat ini dan rencana untuk masa depan. Adapun beberapa rencana komunikasi internal yang efektif seperti yang akan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan, misi, dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, ada pesan bisnis utama. Yang ketiga, diadakannya ada saluran komunikasi. Yang keempat, tanggung jawab dan proses staff. Yang kelima, ada perencanaan pemasaran dan komunikasi eksternal. Yang keenam, ada hasil kerja. Yang ketujuh, peran, waktu, dan tenggat waktu. Rencana komunikasi internal sendiri harus ditulis dan selalu ada pembaharuan, sejalan dengan strategi komunikasi secara keseluruhan. Cara mempraktikannya adalah dengan membagi rencana menjadi terkunci pada sasaran perusahaan, tim, lokasi, ataupun area fungsional lainnya untuk menghindari kebingungan dan kelebihan informasi, dan itu harus diringkas dan mudah untuk dirujuk setiap saat. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, berikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Sini ada beberapa cara untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan dari karyawan. Yang pertama, memberikan karyawan sebuah pilihan penghargaan yang berkesan. Memberikan karyawan sebuah pilihan penghargaan yang berkesan itu. Di sini ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebuah penghargaan kepada pegawai tidak harus selalu berupa uang. Kesalahan utama dari banyaknya pegawai tidak harus selalu berupa uang. Kesalahan utama dari banyaknya pengusaha menganggap bahwa uang merupakan hal yang benar-benar konkret dan diinginkan oleh karyawan sebagai salah satu bentuk bonus. Seharusnya biarkan pekerja memilih sendiri jenis penghargaan yang mereka anggap paling berkesan. Lalu yang kedua, membuat sebuah program penghargaan karyawan yang mudah dilacak. Maksudnya adalah penghargaan karyawan tidak hanya bisa diukur dari sebuah impact penghargaan karyawan yang bersifat tradisional, sehingga membuat sebuah platform penghargaan atau public appreciation mungkin akan menjadi senjata yang ampuh dalam mengukur investasi bayangan dalam program rewards tersebut. Ditambah lagi, kalau rewards atau penghargaan tersebut dihubungkan dengan peningkatan skill serta nilai-nilai attitude pada karyawan tersebut. Yang terakhir, memberikan penghargaan yang mampu terlihat dengan nyata.
Salah satu alat yang penting adalah dengan memberikan mereka apresiasi yang dibutuhkan, tidak seperti jenis bonus yang terstruktur. Apresiasi yang dibutuhkan, terkadang pemberian apresiasi ini lebih bagusnya yang mendadak akan membuat karyawan itu tersentuh, di mana diharapkan dengan hal tersebut mampu membuat karyawan berkontribusi aktif dalam proses produksi. Demikian jawaban tugas saya pada mata kuliah komunikasi organisasi pada sesi 6. Saya harap bisa dipelajari lagi lebih lanjut, dan terima kasih atas atensinya telah menonton video saya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.